Hope membuka sebuah wadah baru bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Bapak Saudara sangat dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kita semua umat pemenang, katakan yes. Yes. Woo. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, saudara. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang berkuasa atas kita. Dan Tuhan adalah Allah pemenang bagi setiap kita. Amin, saudara. Amin. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dengan puji-pujian. Kita menaikkan syukur dan kita sungguh meninggikan nama Tuhan hari ini. Mari setiap kita yang mau memuji Tuhan sama-sama berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Woo! Haleluya. Yeah. Hey. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman yang beriku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Hey! Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Torah dengan genap hati, Raja keagungan. Haleluya. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Torah dengan segenap hati, Raja keagungan.
sorak dengan segenap hati, Raja. Mari sekali lagi katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Sekali lagi mari kan kita semua berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita dahsyat. Amin saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari bawa setiap hati, mari bawa setiap jiwa kepada Tuhan. Kita mau datang dengan penuh kerinduan. Kita mau hampiri tahta Tuhan yang kudus. Dan kita mau tenggelam dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh indah yang Engkau pikirkan tentang kami ya Tuhan. Dengan apa dapat kami balas semua kebaikan? Dengan apa kami balas ya Tuhan? Hari ini kami datang ke tahta-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, satu kerinduan kami, izinkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Izinkan kami menangis di altar-Mu ya Tuhan. Izinkan kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa kami rindu akan Engkau. Jesus, Jesus. Oh, somebody. Katakan kemana kami dapat pergi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau selalu dekat ya Tuhan. Dan Kau dekat, oh, akan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga. Sama-sama kita angkat tangan kita dan kita kata, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.
tidak bisa ya Tuhan menjauhi Roh-Mu. Kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kau indah Bapa, kau besar, kau mulia Yesus. Betapa besarnya pengorbananmu ya Tuhan, betapa besarnya pengorbananmu atas setiap kami ya Tuhan. Kami selalu berterima kasih ya Tuhan, kami selalu akan berterima kasih ya Tuhan. Yesus, Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Teman sembah Dia, angkat sembahmu. Ya karaya rala barala 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 yes. Ya rala barala 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 yes. Kami undang Kau hadir ya Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami dengan atmosfer surgawi-Mu ya Tuhan. Ya karaya rala barala barala yes. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan, kami rindu akan Engkau ya Bapa. Sama-sama kita katakan dengan sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, Sungguh Engkau terindah bagi kami ya Tuhan. Tiada dapat kami bandingkan dengan apapun ya Tuhan yang kami miliki. Engkau satu-satunya Allah yang hidup.
Allah yang bertahta sebagai Raja di atas segala raja. Dengan penuh rasa hormat ya Tuhan kami datang ya Tuhan pagi hari ini. Dan kami ingin menyembah Engkau Tuhan, Raja dalam kehidupan kami. Mari buka setiap hati. Mari sekarang sama-sama kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan lebih lagi. Mari setiap kita berbahasa roh. Mari bebaskan rohmu. Mari sembah. Mari sembah. Kau hadir di sini ya Tuhan. Roh-Mu penuhi kami. Segala pujian yang keluar dari hati kami ya Tuhan. Oh, yang sungguh meninggikan Engkau. Oh, memuliakan nama-Mu. Oh, segala menghampiri ya Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi. Allah yang datang ya Tuhan kepada setiap kami yang mencari Engkau. Allah ya Tuhan yang akan sungguh ya Tuhan memberikan kasih kuasa ya Tuhan, kepenuhan Roh-Mu ya Tuhan bagi setiap umat-Mu. Oh, damai sejahtera-Mu ya Tuhan sungguh Kau curahkan atas kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat kami berhadapan muka dengan Engkau ya Tuhan, kami mau berkata ya Tuhan, bahwa kami percaya akan Engkau. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh sangat baik bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Dan kita mau berkata, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya Bang. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu atas kami ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Mari sama-sama katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami sungguh sangat percaya Engkau Allah yang pegang kendali ya Tuhan. Kaulah Allah yang sanggup, Kaulah Allah yang mampu, Kaulah Allah kekuatan, Kaulah Allah ya Tuhan sumber kemenangan kami. Terpujilah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan jika sebentar ya Tuhan kami akan duduk diam dengar firman-Mu, berbicara atas kami ya Tuhan. Kami sungguh siap untuk mendengarkan benih firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami tanah hati yang subur untuk siap terima benih dan berkat firman-Mu bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya bersukacita dapat berbagi pada hari ini dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani di ibadah pada hari ini. Dan topik yang diberikan kepada saya adalah umat pemenang. Wah, topik yang menarik. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa kita semua saat ini sedang berada dalam situasi krisis, situasi sulit yang mendunia, yang kita semua belum memiliki kepastian kapan ini akan berakhir. Tapi pertanyaannya, bagaimana di tengah situasi seperti ini kita dapat berespon dengan tepat dan menjadi umat pemenang? Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat ini menceritakan bahwa Daud sedang berada di Gua Adulam. Pertanyaannya, mengapa Daud berada di Gua Adulam dan bagaimana kondisi Daud saat ia di Gua Adulam? Saat di Gua Adulam, kondisi Daud sebenarnya tidak berdaya. Karena Daud mengalami berbagai kejadian yang melingkar turun dan hidupnya terus menurun. Karena Daud mengalami kehilangan demi kehilangan. Apa saja yang dialami Daud? Kenapa Daud sampai ke Gua Adulam? Kita tahu bahwa Daud sukses mengalahkan Goliat. Lalu karena Daud berhasil mengalahkan Goliat, maka Daud menjadi kepala prajurit. Dan pada saat Daud menjadi kepala prajurit, orang-orang mengeluk-elukan Daud. Tapi Saul iri kepada Daud. Lalu Saul mempunyai rencana untuk membunuh Daud. Ketika Daud tahu bahwa Saul ingin membunuhnya, Daud lari. Dan Daud menjadi seorang pelarian. Hari itu, Daud kehilangan pekerjaannya sebagai kepala prajurit. Gak cuma itu, Daud juga kehilangan keharmonisan dalam keluarganya. Relasi Daud dengan istrinya Mikal menjadi tidak harmonis. Kemudian, karena Daud menjadi seorang pelarian, maka Daud juga kehilangan rumahnya. Daud kehilangan tempat tinggalnya.
Dan saat Daud mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan istrinya, lalu juga kehilangan rumahnya, Daud pergi ke mentornya atau penasehatnya, yaitu Nabi Samuel. Di 1 Samuel 19 ayat 18 menceritakan, Daud bertemu dengan Samuel, lalu mereka bersama-sama tinggal di Nayot. Tapi Saul mengetahui bahwa Daud sedang berada di Nayot. Dan hari itu Daud berpisah dengan Samuel. Dan hari itu juga Daud kehilangan penasehatnya. Lalu Daud pergi mencari sahabat karibnya, yaitu Yonatan. Tapi kalau kita baca di 1 Samuel 20, akhirnya Daud juga berpisah dengan Yonatan. Dan Daud juga kehilangan sahabat karibnya. Tidak cuma kehilangan pekerjaan, keluarga, kehilangan tempat tinggal, kehilangan penasehat, kehilangan sahabat karib, Daud juga kehilangan rasa aman. Daud ketakutan. Dulu Daud adalah prajurit yang percaya diri. Tapi saat Daud dikejar oleh Saul, Daud mengalami tekanan, Daud merasa stres, Daud merasa bahwa hidupnya sangat dekat dengan kematian. Daud ketakutan, lalu Daud melarikan diri ke markas orang Filistin di kota Gat. Dan di sana saking ketakutannya, Daud pura-pura jadi orang gila. Sampai Daud rela kehilangan harga dirinya. Dia sangat ketakutan. Dan Daud melarikan diri lagi dan terdampar di Gua Adulam. Saat berada dalam Gua Adulam, gua yang sepi, gelap, dan Daud juga kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Daud mengalami krisis terendah dalam hidupnya saat berada di Gua Adulam. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami krisis. Ada yang mengalami krisis ekonomi, krisis finansial. Ada di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan pegangan hidup. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin juga ada yang kehilangan kesehatan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami ketakutan di tengah-tengah krisis, bingung, kehilangan rasa aman. Saya mau kasih tahu, Daud juga pernah mengalami pengalaman yang sama. Di 1 Samuel 22 ayat 2, saat Daud mengalami krisis, kemudian datanglah orang-orang ke Gua Adulam tersebut. Siapa yang datang kepada Daud? Yaitu orang-orang yang berada dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar tukang piutang, mereka yang sakit hati, mereka yang sepertinya gak ada harapan. Ada berjumlah 400 orang. Daud menjadi pemimpin mereka. Tapi yang luar biasa, saat berada dalam Gua Adulam, saat berada dalam krisis yang sulit dalam hidupnya, saat mengalami berbagai kehilangan, dan bersama dengan 400 orang yang mengalami krisis dan masa sulit dalam hidupnya. Tetapi satu hari Daud dan orang-orang tersebut bangkit. Pada saat Daud bangkit, Daud menjadi Raja Israel. Raja Israel yang paling sukses sepanjang sejarah Israel. Dan mereka yang tadinya dikejar tukang piutang, yang sakit hati dan kelihatannya tanpa harapan, mereka bangkit. Di dalam 2 Samuel 23 dituliskan bahwa mereka menjadi jenderal Daud, menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan. Wow, luar biasa. Pada saat situasi krisis terpuruk di titik terendah pun, pada saat bangkit, Tuhan bisa memakai kehidupan yang tadinya terpuruk menjadi tentara dan menjadi
tentara yang berkemenangan. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan, dalam situasi sulit apapun, kalau kita bangkit, kita menjadi umat pemenang. Nah, apa rahasianya? Bagaimana caranya? Hari ini kita mau belajar dari kehidupan Daud. Kita mau belajar dari prinsip-prinsip hidup Daud. Bagaimana Daud yang seringkali menghadapi masalah, kemudian menghadapi tantangan, kemudian juga menghadapi Goliat, dikejar musuh, mau dibunuh, dan mengalami titik terendah dalam hidupnya. Daud bisa bangkit dan menjadi pemenang. Bahkan kita melihat Daud menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan dalam Kisah Rasul, Daud melakukan kehendak Allah di dalam zamannya. Yuk, kita lihat dari buku harian Daud yang tertulis di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita akan melihat beberapa prinsip hidup Daud, dan kita akan belajar bagaimana saat menghadapi tantangan hidup, tapi bisa bangkit dan menjadi seorang pemenang. Prinsip yang pertama, saya bacakan di ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Pertanyaannya buat setiap kita, siapakah yang menjadi gembala dalam hidup kita? Misalnya saat kita bangun pagi hari, apa yang ada di pikiran kita pertama kali? Bisnis kita kah? Keuangan kita kah? Masalah kita? Pekerjaan kita? Pelayanan kita? Keluarga kita? Apa yang ada di pikiran kita pertama kali? Bagi Daud, hal yang pertama muncul dalam pikirannya bukanlah kerajaannya, bukanlah istananya, bukan apa yang dia lakukan, bukanlah kekayaannya, tapi hal yang pertama dalam hidupnya adalah Tuhan. Karena Daud yakin saat menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka takkan kekurangan aku. Alasannya, kenapa kita stres hari ini? Karena tanpa sadar kita tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Kita yang menjadi gembala atas diri kita sendiri. Kita yang memegang kendali hidup kita. Kita yang memegang kontrol hidup kita sendiri. Kalau kita melihat situasi hari-hari ini, kita nggak bisa lagi memegang kendali atau bersandar pada apa yang kita miliki atau apa yang di dunia ini. Entah itu kedudukan, jabatan, bisnis, kekuasaan, aset, popularitas, kemakmuran, pengalaman hidup, semuanya nggak bisa diandalkan. Tapi semua itu yang selalu kita kejar di dalam hidup ini. Mari kita belajar dari Daud, bahwa dalam hidup Daud, hanya Tuhan yang sebagai gembala. Lalu Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Kalau Tuhan yang memegang kendali, maka Tuhan akan menuntun hidup kita ke padang yang berumput hijau. Walaupun kelihatannya pintu tertutup, jalan seolah-olah tertutup. Kalau Tuhan yang menjadi gembala, Tuhan akan membawa kita kepada tempat di mana ada pintu-pintu yang terbuka dalam hidup kita. Oleh sebab itu,
jadikan Tuhan sebagai gembala. Prinsip yang kedua, saya akan membacakan ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku berbicara bahwa Tuhan merestorasi jiwa kita. Tuhan mau memperbaiki jiwa kita. Kenapa jiwa bisa mengalami kerusakan? Nah, kita perlu pahami bahwa ada hal-hal yang bisa merusak jiwa kita, soul damage. Apa saja yang bisa merusak jiwa kita? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kepahitan atau luka hati. Apabila kita memiliki kepahitan atau luka hati, Tuhan mau kita membawanya kepada Tuhan. Jangan menyimpan luka, kemarahan, tapi datanglah kepada Tuhan. Maka di dalam Matius 28, firman Tuhan menuliskan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Mungkin ada di antara kita juga yang mengalami tekanan, mengalami stres, mengalami kebingungan. Bawalah semuanya itu kepada Tuhan. Jangan kita menyimpan di dalam tangki hati kita. Jangan menumpuk beban dan kita menggenggamnya dengan kekuatan kita. Tapi bawalah dan serahkan kepada Tuhan. Kemudian juga yang dapat merusak jiwa adalah penyesalan. Mungkin ada di antara kita yang menyesali hidup, menyesali mengapa hal ini terjadi, hidup di dalam penyesalan. Tuhan mau kita menyerahkan semua penyesalan. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, tapi Tuhan ingin kita tidak menyesali hidup. Kita memiliki Tuhan yang kita percaya saat kita hidup di dalam Tuhan, kita punya pengharapan dan kita punya masa depan di dalam Tuhan. Ada hal yang ketiga yang Tuhan mau kita serahkan kepada Tuhan, yaitu kesedihan. Mungkin kita mengalami kesedihan karena mengalami kehilangan demi kehilangan. Dan Tuhan mau kita membawa kesedihan kita kepada Tuhan. Maka Ia akan menyegarkan jiwa kita. Hal yang ketiga, saya akan membacakan di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Prinsip yang ketiga adalah yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan melewati lembah kekelaman. Lembah adalah bagian dari kehidupan. Siapapun akan mengalami lembah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan mengalami tekanan hidup. Kita akan mengalami masalah menghadapi tantangan hidup. Lembah akan terjadi pada semua orang. Orang yang baik atau tidak baik. Akan terjadi pada siapapun juga. Akan datang tanpa diduga. Siap atau tidak siap. Kita tidak bisa mencegah lembah untuk datang dalam hidup kita. Kita tidak bisa men-schedule kapankah lembah boleh datang atau tidak boleh datang dalam hidup kita. Lembah berbicara tentang apa? Lembah berbicara mungkin tentang masa sulit dalam hidup kita, atau masa-masa kegelapan, atau mungkin masa krisis dalam hidup kita. Perlu kita ketahui bahwa dalam hidup ini, kita tidak selalu berada di atas gunung. Kita bisa berada di atas gunung, ataupun kadangkala kita berada di dalam lembah. Lembah pernikahan, lembah keuangan, lembah dalam relasi, kita mengalami konflik, mungkin lembah kesehatan, lembah dalam pelayanan, kegagalan, kekeringan, kebingungan, lembah kekelaman. Mungkin ada yang berpikir saat kita berada dalam lembah,
Jangan-jangan Tuhan menghukum saya atau Tuhan meninggalkan saya. Tapi perlu kita ketahui, saat kita berada dalam lembah, ini adalah bagian dari pertandingan iman. Jadi, di dalam Ulangan 11 ayat 11 bahkan menuliskan tanah perjanjian itu terdiri dari gunung dan lembah. Dikatakan, tetapi negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara orang yang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan saat melewati lembah kekelaman? Perbedaannya, kita memiliki gembala yang akan membimbing kita ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Apabila kita melewati lembah baka, Tuhan akan membuatnya menjadi lembah yang bermata air. Kita akan berjalan semakin lama semakin kuat, karena kita tidak sendirian. Kita bersama dengan Tuhan. Dan yang perlu kita ketahui, lembah itu bersifat sementara. Kita akan berjalan melewatinya. Dan kita tidak pernah sendirian. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang merasa berada di dalam lembah kekelaman. Percayalah, kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Prinsip yang keempat, saya akan membacakan di ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat ini menarik sekali. Menuliskan, Tuhan menyediakan hidangan. Dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan menyediakan meja. Tuhan menyediakan perjamuan yang luar biasa. Jadi Tuhan menyediakan perjamuan dengan makan makanan raja. Tapi pertanyaannya di ayat ini, pada saat Tuhan menyediakan hidangan, lalu di manakah lawan kita? Ayat ini menuliskan, pada saat Tuhan menyediakan hidangan, lalu kita makan hidangan tersebut, ternyata lawan kita ada di hadapan kita. Artinya apa? Seringkali kita berdoa, kalau kita ada masalah, kita minta untuk kita keluar dari masalah, atau minta Tuhan mengangkat masalah kita, atau meminta Tuhan untuk membawa kita keluar dari masalah. Tapi justru cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Cara kerja Tuhan adalah, yuk, Tuhan menggandeng tangan kita untuk bersama-sama menghadapi musuh, menghadapi lawan yang ada di hadapan kita. Dan jika Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, jangan takut apabila musuh ada di hadapan kita. Tapi Tuhan, Allah yang perkasa, menyertai setiap kita. Prinsip yang berikutnya adalah di ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lembah kekelaman adalah tempat untuk kita memperkatakan iman kita seperti Daud, bahwa Tuhan tetap baik. Apabila situasi dalam keadaan baik, kita mudah untuk bilang bahwa Tuhan tetap baik. Kita mudah untuk memuji Tuhan. Tapi kalau situasi sulit, justru disinilah untuk kita memperkatakan iman kita. Walaupun situasi
sepertinya seolah-olah tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap percaya kepada hati Tuhan bahwa Roma 8 ayat 28, Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada lembah kekelaman dalam hidup kita, tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada api datang dalam hidup kita, tapi Tuhan berjanji, walaupun api datang dalam hidup kita, kita tidak akan hangus terbakar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada arus sungai deras datang dalam hidup kita, tapi Tuhan berjanji, walaupun ada arus sungai datang, Dia tetap memegang tangan kita sehingga kita tidak akan hanyut. Kita semua ada di dalam perlombaan atau pertandingan iman, dan kita sudah ditetapkan sebagai seorang pemenang. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Bertandinglah sampai garis akhir. Dan percayalah, kita tidak pernah sendiri. Karena ada Tuhan yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini beribadah, tapi mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin menantang Bapak Ibu Saudara untuk membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu boleh mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk hari ini. Saya percaya pada saat saya mendengarkan firman Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan ada bersama dengan saya. Pada hari ini, saya ingin membuka hati saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya membutuhkan keselamatan. Tuhan, masuklah dalam hati saya. Ampunilah dosa saya. Dan jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita.
Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup,
GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuduskan setiap persembahan yang kami bawa, biar semuanya boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu, Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, biar kehidupan setiap kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam jalan-jalan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah yang daripada Bapa di surga, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, serta pengurapan berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa mengalir dalam kehidupanmu dan bagi keluargamu dan bagi kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sama-sama kita sudah diberkati Tuhan, bersama kita berkata, amin. Shalom saudara, God bless you all. wadah baru bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.